Sobat Republika, Israel akhirnya melakukan hal yang mereka telah rencanakan selama bertahun-tahun, memulai agresi militer terhadap Iran. Pada 13 Juni lalu, jet tempur negara Zionis membombardir Teheran, Isfahan, dan berbagai wilayah lain di Iran. Iran juga kemudian melakukan pembalasan. Mereka kemudian penasaran mengapa sekarang baru mereka melakukan serangan Israel ini. Nah, ini Israel bilang ini terkait dengan kian dekatnya Iran memiliki senjata nuklir. Dalih ini konyol karena A. Israel sendiri punya senjata nuklir tuh, dan B. Iran terus menyatakan bahwa mereka tak punya niat membuat senjata nuklir. Ingat dulu Irak diserang dengan alasan tipu-tipu serupa soal adanya senjata musnah massal. Ada juga teori bahwa ini cara Netanyahu mempertahankan kekuasaannya. Sehari sebelum serangan, kita ingat penjahat perang itu nyaris dibubarkan pemerintahannya di parlemen Israel. Tapi ada faktor lain juga yang membuat mereka berani menyerang Iran. Israel tahu bahwa tak ada negara yang akan mengerahkan kekuatannya untuk membantu Iran. Kecaman dari saudara-saudara muslim mereka paling hanya di mulut saja tuh. Bahkan pembantaian gila-gilaan oleh Israel didukung Amerika yang hampir 2 tahun belakangan berlangsung di Gaza, kematian puluhan ribu anak dan perempuan, kelaparan yang demikian mencekik, tak mampu menggerakkan aksi nyata negara-negara muslim untuk menghentikan Israel. Sejak lama sudah demikian adanya, negara barat dan Israel seperti bebas menyerang negara-negara muslim tanpa ada intervensi dari negara muslim lainnya, mulai dari Afghanistan, Irak, Suriah, Libya, Lebanon, Yaman, semuanya diserang dan dikacaukan negaranya. Sementara negara muslim lainnya berpangku tangan saat kemudian ada kekerasan muncul dari wilayah tersebut, misalnya ada terorisme, dibilang agama kita yang bawa-bawa kekerasan, kan kacau. Nah, faktanya saat ini kebanyakan negara muslim tak punya fakta pertahanan. Ini berbeda dengan negara Eropa misalnya dan negara Amerika. Mereka punya NATO, berdiri pada 1949. NATO kini beranggotakan 32 negara Eropa dan 2 Amerika Utara. Ini adalah sistem keamanan kolektif, artinya saat ada satu negara yang diserang oleh pihak ketiga, yang lain akan datang untuk membantu baik secara militer, logistik maupun untuk konsultasi. Inggris dan sejumlah negara bekas jajahannya seperti Australia, Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru juga punya Five Power Defense Arrangements. Tanda tangan ini pada 1971, perjanjian ini juga serupa saat salah satu dari 5 negara itu diserang, yang lain akan menjadikan konsultasi secara militer atau bantuan militer bahkan. Nah, ironisnya, negara-negara muslim nih yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk saling mendukung tak memiliki fakta seperti itu. Rupa-rupa alasan jadi sebabnya, mulai dari agenda geopolitik yang saling berbeda, sentimen sektarian, hingga rezim korup yang didukung Barat, membuat hal itu tak mungkin terwujud sekarang. Nah, serangan terhadap Palestina dan Iran mestinya membuat para pemimpin negara muslim menimbang perlunya fakta seperti ini. Ini bukan fakta perang atau fakta mencari musuh, sebaliknya, ia adalah fakta untuk menjamin perdamaian yang lebih langgeng, untuk membuat negara-negara berpikir panjang sebelum menyerang negara muslim, mencegah ada perang baru karena serangan sembrono pihak-pihak tertentu. Karena lagi dan lagi telah terbukti, tanpa fakta pertahanan semesta seperti ini, serangan terhadap salah satu negara muslim yang berani mencoba menggoyang status quo geopolitik dunia tinggal menunggu waktu. Tanpa gerakan terpadu, kalian target selanjutnya. Al-Mustahdaf, At-Tali. Saya Fitran Jamjami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.